10 Desember adalah Hari Hak Asasi Manusia. Di saat itulah dunia mencanangkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Hari ini saya kedatangan tamu, seorang aktivis yang sekarang menjadi Wakil Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Amiruddin Al-Rahab. Saya akan berbincang soal kasus-kasus HAM masa lalu yang tidak kunjung terselesaikan serta mimpi-mimpinya soal Indonesia. Amiruddin Al-Rahab. Siang. Ya, Mas. Saya mau tanya dulu, kamu nih orang dari mana sebetulnya? Saya itu kalau serius, jawabannya ibu saya orang Minang. Oke. Ayah saya keturunan Aceh. Jadi kakek saya dari ayah Aceh, ibu saya Minang. Saya besar seluruh hidup saya habis di Jawa Barat. Oke. Jadi bisa bahasa Sunda dengan baik, Mas. Bisa bahasa Sunda dengan baik. Saya akan ngobrol dengan santai ya, karena Amir adalah partner saya ketika saya juga banyak mengadvokasi isu-isu hak asasi manusia gitu. Mir, saya mau tanya perkembangan kontemporer terbaru ya. Soal, kan Komnas HAM memberikan rekomendasi kepada Presiden Jokowi soal kasus adanya dugaan pelanggaran HAM dalam kasus tes wawasan kebangsaan pegawai KPK. Sudah dijawabkah itu? Rekomendasi kami dari Komnas itu kan sebenarnya memulihkan martabat dari teman-teman itu, 57 orang jumlahnya. Caranya bagaimana? Nah, waktu itu kami katakan mungkin kembalikan dia menjadi PNS. Oke. Nah, tapi rekomendasi itu dijawab formal tidak ada. Nggak ada jawaban formal. Tidak ada formal. Oke. Tapi kan prosesnya hari ini ternyata saya baru dapat kabar hari ini dilantik menjadi PNS di Polri. Nah, apakah jawaban atas rekomendasi kami atau tidak? Wallahu alam, Mas. Tapi yang jelas hari ini ya teman-teman itu sebagian menjadi PNS. Buat saya itu sudah secara tidak langsung saya anggap jawaban saja. Jadi jawaban bukan sebuah jawaban lewat administratif surat menyurat, tapi jawaban dengan tindakan gitu ya? Iya, sampai hari ini begitu. Lalu kalau kemudian KPK atau BKN mengatakan bahwa mereka ini di label merah, tidak bisa dibina lagi gitu, tapi faktanya kemudian mereka direkrut oleh kepolisian menjadi ASN. Jadi kredibilitas dari TWK itu gimana kalau menurut Amir? Kalau saya baru hari ini saya berani mengatakan sesuatu soal ini karena sudah dilantik. Oke. Tentu semua orang hari ini bisa mengatakan bahwa proses TWK itu sama sekali hampir-hampir tidak memiliki kredibilitas. Tidak memiliki kredibilitas. Padahal itu juga melibatkan institusi-institusi negara. BKN, Ya, BIN, BNPT. Itulah Mas Budiman, kenyataan yang ada di Republik kita hari ini. Nah, saya rasa ya masyarakatlah yang menilainya itu semua kan. Tapi bagaimana melabel orang dengan sebuah tes yang melalui berbagai institusi dan kemudian sekarang orang publik akan menilai bahwa itu tidak punya kredibilitas sama sekali sebenarnya BK itu. Sebenarnya tujuannya apa? Tidak tahu, Mas. Saya kalau tujuan sesungguhnya apa, saya nggak tahu. Nggak tahu pengertian. Tidak ada konfirmasi yang jelas sesungguhnya apa yang mau dicapai dengan TWK itu. Yang jelas orang ini tidak bisa lagi menjadi pegawai KPK. Oke. Belakangan bisa menjadi Pegawai kepolisian. ASN di kepolisian. Nah, tentu pertanyaan kita ke depan, bagaimana sesungguhnya standar menjadi ASN itu? Apakah memang ada standar yang berbeda antara standar ASN kepolisian dan standar ASN KPK? Sesingkat pengetahuan saya, kalau kita baca standar yang ada, baik undang-undang dan peraturan yang lain, semuanya sama, Mas. Nah, itulah makanya tadi saya katakan, proses TWK itu menjadi yang nggak ada kredibilitasnya. Nggak ada kredibilitasnya. Saya mengatakan begitu. Atau sebetulnya TWK ini hanya instrumen untuk menyingkirkan orang-orang tertentu di KPK? Saya waktu mengumumkan hasil Komnas HAM itu, kami menduga hal itu seperti itu. Nah, begitu menjadi pegawai
di Polri, ya bisa jadi dugaan kami benar, Mas. Apa itu? Ya itu memindahkan itu aja kan. Memindahkan mereka dari KPK. Nah, pokoknya nggak di KPK lagi lah orang itu kan. Oh. Dari hasil penyelidikan Komnas HAM nggak ketahuan kenapa orang-orang itu tidak boleh di KPK lagi. Informasinya tidak terkonsolidasi dengan baik semuanya, Mas. Enggak. Pokoknya ya makanya waktu itu kami di Komnas diskusi juga ini apa sesungguhnya gitu. Nah, makanya waktu itu kita katakan labeling waktu itu ya, dimulai dengan labeling ya. Makanya waktu itu kita katakan orang kan tidak boleh diperlakukan seperti itu, karena itu akan mencederai martabat orang. Makanya kami rekomendasikan ke Presiden, Mas, melihat semuanya, ya, kita rasa orang ini masih pantas menjadi pegawai negara ASN itu. Maka kita rekomendasikan itu. Tapi rekomendasinya di KPK. Tentu kita mintanya seperti itu, maunya gitu ya. Tapi jawabannya seperti sekarang ini, ya saya nggak tahu juga pertimbangannya apa. Artinya ini sebagai sebuah keputusan kompromistis ya? Saya nggak tahu, mungkin yang berkompromi di antara instansi kenegaraan, Mas. Ya. Sama kami kan, kami tidak diminta pendapat untuk teman-temannya menjadi ASN di Polri. Kita kan tahu dia udah diumumin begitu kan, ya kita anggap baik saja. Tetapi memang akhirnya publik jadi bingung ya, label merah tidak bisa dibina, tetapi kemudian direkrut oleh institusi yang sama-sama institusi negara. Ya itulah, Mas. Kan kita di Indonesia ini kan dari satu ke bingung yang lain hari ini. Bingung satu ke bingung yang lain. Jadi semua ini drama Korea gitu ya? Ya semacam drama Korea lah mungkin ya. Artinya tidak perlu serius-serius menghadapi isu-isu beginian gitu? Saya rasa begitu, Mas. Kalau kita terlalu serius, mungkin kita cepat yang stres, Mas. Cepat stres ya? Karena panggung depan dan panggung belakang berbeda gitu. Saya merasa 4 tahun ini begitu, Mas. Oh gitu? Jadi apa yang dikatakan, apa yang dikerjakan selalu berbeda-beda? Ya paling tidak nggak sama lah, Mas. Tapi gini, kalau Komnas HAM sebagai lembaga sudah cukup puas dengan rekomendasi yang tidak dijawab secara formal, tetapi dijawab secara tindakan, mereka kemudian direkrut sebagai ASN di lingkungan kepolisian. Ada 2 jawaban saya tentu, Mas. Yang pertama, kami di Komnas HAM itu banyak tidak puasnya sesungguhnya. Oh, banyak tidak puas. Tapi kenyataan kan berjalan lain, Mas. Rupanya tidak semua yang diharapkan oleh Komnas itu bisa juga jalan. Oke. Satu. Yang kedua, hari ini dengan peristiwa katanya hari ini dilantik ya, saya merasa mungkin semua masyarakat kita juga perlu mulai memperhatikan proses-proses seperti ini. Tidak bisa lagi semua proses kita anggap biasa-biasa saja. Ya inilah kenyataan hari ini, Mas. Iya, kenyataan semuanya berpindah dari satu kebingungan yang lain ya. Iya, perempuan sudah dari kebingungan lah. Tapi sekarang juga keputusannya Pak Kapolri Jenderal Sigit kemudian juga digugat karena dia melanggar undang-undang gitu. Apa yang terjadi lagi sebetulnya? Nah kalau yang itu saya belum dapat informasi yang cukup itu, Mas ya. Saya baru lihat ya, ada gugatan. Siapa yang menggugat? Dasar gugatannya apa? Yang menggugat antara lain Petrus Celestinus. Ya mungkin teman-teman yang lain juga melihat ada sesuatu yang mereka belum nyaman dengan keputusan itu, Mas. Ya kan? Atau memperbandingkan dengan hal-hal yang lain kan. Buat saya gugatan seperti itu ya secara hukum ya sah-sah saja. Sah-sah saja. Kalau dari penilaian Amir, ini memang kekuasaan tuh ada di mana-mana ya sebetulnya. Kalau hari ini, kalau saya ingat
yang saya pelajari waktu sekolah ini Mas ya. Hari ini kan kekuasaan berpencar Mas. Berpencar. Nah, tidak monolit lagi seperti Tidak monolit. era-era Mas Budiman sama saya dulu Ya. awal-awal itu ya. Ya. Era Pak Harto itu kekuasaan monolit. Monolit. Hari ini kan berpencar. Ah. Ya mungkin saling imbang antar kekuatan menjadi menentukan. Ya, kembali dalam kasus TWK, Presiden Jokowi posisinya sangat clear agar mereka TWK tidak dijadikan satu-satunya alasan untuk memecat, tapi kemudian dipecat, kan gitu. Ini berarti ada kekuasaan lain. Bisa dimaknai begitu. Jadi ada beberapa kekuasaan seperti yang terjadi di Indonesia. Kalau saya sekarang kekuasaan itu kan yang paling banyak di partai politik, Mas. Partai politik. Iya. Partai politik kita kan sangat powerful hari ini. Ya mungkin konfigurasi antar partai itu dan juga berdinamika dengan eksekutif dan teman-teman di DPR menjadi watak kekuasaannya seperti sekarang ini. Jadi imajinasi kita tentang kekuasaan mungkin harus kita perbaharui, Mas. Gimana tuh? Ya jangan lagi berpikir bahwa kekuasaan semonolit seperti zaman Pak Harto. Saya rasa enggak. Lalu di mana lembaga kepresidenan? Ya itu dia saling mengimbangi saja kan Mas. Hari ini. Kenapa itu saya katakan banyak persoalan yang semestinya bisa diselesaikan. Tapi karena konfigurasinya seperti itu ya tertunda-tunda. Tertunda-tunda. Apakah ini juga yang menjelaskan banyaknya kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia masa lalu yang menjadi janji kampanye dari Presiden Jokowi itu tidak terselesaikan? Iya, saya beranjak dari fakta itu Mas. Yang tadi saya katakan konfigurasi politiknya membuat apa yang dulu dicita-citakan sebagai negara yang betul-betul perform dalam konteks asasi manusia ternyata tidak mudah untuk mencapainya. Bahkan satu peristiwa yang sebenarnya baru kalau kita sigap mungkin dia waktu itu mudah diselesaikan. Ternyata kan tidak Mas. Misalnya? Peristiwa Paniai misalnya. Paniai yang sekarang mau diungkap. 7 tahun hari ini Mas, ya, itu karena itu terjadi 8 Desember 2014, hari ini 7 tahun baru akan ditindaklanjuti ke penyidikan. Itu baru langkah awal Mas kalau kita bicara tentang pengadilan. Kan belum ada tuntutannya kan seperti apa nanti. Sekarang ini hakim untuk HAM kan nggak ada Mas. Nah, kapan mau diangkat? Ya kan? Anda optimis bahwa kasus Paniai juga akan bisa diungkap? Nah, saya sering ditanya begitu tuh Mas. Karena gini, sulit menjawabnya, tapi saya selalu mengambil posisi begini, sejak dari dulu nih, yang senior juga ajarkan saya, terutama Bang Asmara dulu selalu mengatakan, Mir, bekerja di dunia hak asasi manusia itu modalnya adalah optimis. Dalam situasi apapun kamu mesti optimis. Kenapa? Karena kamu memperjuangkan orang yang kalah. Nah kalau kamu pesimis katanya, bagaimana membela orang yang kalah? Jadi kita harus tetap optimis dalam situasi apapun. Maka dari itu kemungkinan perlu dipikirkan. Jadi jangan hanya satu aja kan. Kemungkinan perlu dipikirkan itu apa untuk penyelesaian masalah-masalah hak asasi manusia. Mungkin tidak semua yang kamu mau dapat. Tapi paling tidak ada langkah untuk berbuat baik lah untuk hak asasi manusia itu. Nah saya pegang itu Mas. Jadi selalu optimis saya Mas. Selalu optimis. Meskipun ada juga teman yang marah ke saya Mas. Kamu kok bisa optimis dalam situasi seperti ini katanya. Saya jawab kalau saya pesimis bubar semua ini. Iya. Kalau saya pesimis aku berhenti dari Komnas HAM ini. Kenapa? Masa mimpin Komnas HAM pesimis Mas? Harus optimis. Tapi kan itu kalau kembali lagi kepada nawacita pertama itu kan dicantumkan secara detail ya. Kasus-kasus pelanggaran HAM yang ingin diselesaikan oleh pemerintahan Presiden Jokowi sampai sekarang 7 tahun juga belum ada yang terselesaikan. Itu sebenarnya apa yang terjadi? Nah itu dia lah Mas. Saya kan juga mendapat informasi itu begitu saya balik ke Jakarta Mas tahun 2015 tugas 5 tahun di Papua. Balik ke Jakarta, teman-teman saya juga Mas ternyata yang susutnya kan. Namanya gak perlu kita sebut lah. Ya kan? Teman-teman saya lah itu. Saya tanya, ini apa ujungnya? Oh kita akan ungkap.
Oh, ini dokumen nawacita nih? Iya, dokumen Oke. nawacita. Kan saya baca, Mas. Senang saya membacanya. Senang membacanya. Saya optimis, Mas. 2017 Komnas HAM rekrutmen komisioner baru. Banyak teman-teman yang senior, yang muda-muda di LSM juga bilang ke saya, Bang, ikut di Komnas. Karena ada dokumen begini, kita akan macam-macam. Oh. Maju saya, Mas. 4 tahun saya hari ini saya di Komnas. Dari 13 peristiwa yang masa lalu itu, tidak ada tuh yang jalan. Nggak ada yang jalan. Satu-satunya yang Pania inilah baru akan melangkah. Aniai kan 2014. 2014. Itu kan bukan HAM masa lalu ya? Bukan. Masa HAM kekinian ya? Ya. Saya, Khairul Anam, sama Mbak Sandra berjibaku menyelesaikan berkasnya itu. Ya. 1 tahun saya pimpin, habis itu saya serahkan ke Mas Khairul Anam. Nah, Pania itu. Hanya itu, Mas, yang lain tidak ada. Nggak ada itu memang tidak ada niat, tidak punya kekuatan politik, atau memang nggak ngerti gimana menyelesaikannya? Satu momen ya, ini rapat, Mas, ya, di Menko Polkam. Dihadiri saya, Pak Menko Polkam, Wamenkumham, Menko Polkam Pak Mahfud. Pak Mahfud. Oke. Ya, udah 2019 ya. 2017 itu nggak ada. Di masa Pak Wiranto tidak ada pembicaraan, Mas. Nggak ada pembicaraan. Pembicaraan. Nah, Pak Mahfud dimulai pembicaraan. Di situ saya sampaikan, kita semua punya kewajiban untuk menyelesaikan ini. Debat, Mas, dengan teman-teman dari Kejaksaan Agung. Nah, dari debat itu saya pelajari teman-teman Jaksa Agung menempatkan masalah technically. Saya menempatkan masalah dari segi prinsip. Kenapa? Karena menurut saya gini, Mas, kalau prinsipnya kita firm, teknik bisa kita selesaikan. Tapi kalau prinsip nggak firm, ya teknik bisa dijadikan alasan untuk tidak bertindak. Nah, debat lah di situ. Nah, akhirnya apa? Pembicaraannya balik lagi ke sana dari teman-teman di Kejaksaan Agung. Bahkan satu kali saya bilang, udah, saya nggak mau ketemu lagi. Nah, itu merefleksikan buat saya, bukan pengetahuan yang kurang. Kemauan dan kengototan untuk hak asasi manusia yang kurang, Mas. Akibatnya ya seperti tadi. Orang kalau firm, Mas, teknik bisa diatasi. Ya. Tapi kalau nggak ada kemauan, ya teknik kan bisa dikatakan macam-macam jadi alasan. Disitulah debatnya. Gitu. Nah, hari ini, 2 minggu yang lalu, saya dikasih tahu, Jaksa Agung akan membuat penyidikan umum. Gitu ya. Penyidikan umum. Nah, artinya apa? Kalau ada kemauan kan bisa jalan mau. Kan? Tapi bukan dari dulu begitu. Kalau dulu kan ditolak sama sekali, Mas. Ditolak sama sekali. Wah, saya kalau boleh nyebutin suratnya, banyak yang kaget orang. Tapi kan suratnya boleh saya sebutkan, Mas. Surat apa? Surat dari Jaksa Agung ke Komnas HAM. Bahwa? Ya, menolak soal di atas kertasnya itu kan formil dan material. Selalu itu kan. Nah, itu yang formilnya itu kan aneh-aneh. Kan? Nah, saya bilang ya kalau begini terus, saya lihat dokumen yang sebelum saya Komnas HAM. Sejak eranya Pak Abdul Hakim Garuda Nusantara. Itu terus yang disampaikan. Saya bilang kalau gini, kita nggak mau. Itu. Jadi artinya memang gini, kalau saya balik pertanyaannya, apakah penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu itu memang harus diselesaikan? Pertama, secara moral kita bertanggung jawab, Mas, untuk menyelesaikannya. Oke. Yang kedua, secara hukum ada perintah hukum untuk melakukannya. Jadi mau tidak mau harus kita selesaikan. Kalau tidak, ya kita akan berada dalam satu kondisi kita tidak pernah tahu, Mas, apa yang harus kita koreksi dari kehidupan berbangsa kita ini. Saya kalau membayangkan masa lalu itu, Mas, ya, saya pengalaman di Aceh panjang. Penyelidikan Timur Timur saya salah satu penyelidiknya. Di Papua saya lama. Jadi saya melihat betul, Mas, yang namanya peristiwa itu terjadi seperti apa akibatnya pada masyarakat dan korbannya. Kalau kita nggak bertanggung jawabkan hal seperti itu, ya kita akan mengulanginya lagi. Ada orang yang merasa seluruh tindakannya 100% benar semuanya.
Kan nggak baik begitu Mas ke depan. Kalau ada orang berpendapat bahwa ya ngapain sih masa lalu udah selesai, mari kita menatap ke masa depan. Ya kalau itu kan bisa kita tanya balik, masa depan seperti apa yang mau dibayangkan? Ya masa depan dengan pembangunan infrastruktur, masa depan dengan pembangunan berbagai macam hal. Membangun jalan dan jembatan tidak mengobati luka hati, Mas. Problem hidup berbangsa bukan soal dari jembatan. Soal bagaimana dignity orang dihormati, Mas. Kalau tidak percaya yang saya omong ini, silakan datang ke Aceh tanya orang. Mengapa dulu begitu dan apa mereka mau sekarang? Soalnya adalah soal harga diri orang, Mas. Nah itu yang selalu saya sampaikan dalam beberapa koordinasi itu. Saya bilang kita sama-sama mempunyai tanggung jawab untuk membenahi agar tiap-tiap kita warga negara bangsa ini bisa saling menghormati. Jadi kita tidak perlu lagi menempuh cara di masa lalu, kalau beda pendapat, kirim pasukan tempur. Kalau beda pendapat, mari kita duduk, bicara bersama. Kakek saya, Mas, di Sumatera mengajar kepada saya, bagaimana dulu menyelesaikan peristiwa tahun 50-an. Kan bicara. Persoalan bersenjata akhirnya dibicarakan dengan duduk di meja. Tidak ada senjata bisa menyelesaikan masalah. Nambah masalah iya. Tapi dalam waktu pendek terasanya menyelesaikan. Tapi kan tidak. Buktinya apa? Papua itu, Mas. Itu kan operasi militer sejak tahun 50. Sejak tahun 60 sampai hari ini masih aja kita begitu. Ya. Nah, kita belajar dari Aceh kan, dengan pembicaraan di Aceh kan mereda semuanya, walaupun korbannya belum terurus dengan baik. Nah, saya berharap masa depan yang kita bayangkan itu mesti begitu, Mas. Untuk apa semuanya jalan bagus, jembatan banyak, gedung banyak, semua banyak, tapi dignity orang nggak pulih gitu. Oke, kalau kita bicara soal pelanggaran HAM masa lalu yang selalu muncul dan itu juga ada dokumen di Nawacita adalah peristiwa 65, peristiwa GPK Warsidi, peristiwa Tanjung Priok, peristiwa Mei 1998. Kalau dalam perspektif Komnas HAM, ini mau diselesaikan dengan cara seperti apa? Nah, saya ingat pembicaraan dan diskusi awal-awal reformasi sampai tahun 2000, Mas. Kalau seperti itu pertanyaan. Nah, kan MPR waktu itu pembicaraan barulah semuanya. Masalah hak asasi manusia bisa kita selesaikan dengan dua cara. Pertama cara ke pengadilan, yang kedua cara di luar pengadilan. Tentu gagasan ini luar biasa, Mas. Nah, persoalannya adalah kedua-dua caranya macet total. Jadi bisa kita katakan sejak tahun 2006 sampai sekarang kita tidak punya cara menyelesaikan di luar pengadilan. Salah satunya cara yang sah secara hukum melalui pengadilan, Mas. Makanya kami di Komnas HAM berpegang kepada ketentuan hukum itu. Nah, lembaga negara yang lain maunya bagaimana? Nah, kalau mau menempuh, maka saya sampaikan, saya terbuka, kalau mau menempuh cara yang di luar pengadilan, ayo susun basis legalnya, hukumnya. Supaya apa? Supaya kita bisa bertindak. Nah, kalau tidak, hari ini kalau orang tanya ke Komnas, bagaimana caranya? Sesuai undang-undang melalui pengadilan. Karena hanya itu ada hukum yang ada, Mas. Nggak ada yang lain. Jadi cara pengadilan juga tidak selesai, cara non-yudisial juga tidak selesai. Bukan selesai, nggak ada. Nggak ada jalannya. Nggak dibuat. Setelah undang-undang KKR dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Betul. Dan sekarang akan dibikin undang-undang KKR baru. Katanya begitu. Katanya lagi begitu. Tapi saya belum dikasih dokumennya seperti apa itu. Nah, makanya kemarin saya sampaikan, bagi dong dokumennya, mari kita bicarakan terbuka. Gitu. Kalau kita banyak dulu ketika awal-awal gerakan reformasi, orang merujuk kepada Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Afrika Selatan sebagai model yang ideal dan kemudian bisa menyelesaikan kasus-kasus hak asasi manusia pada era apartheid gitu loh. Argentina juga ada dengan polanya sendiri gitu kan. Tapi Indonesia yang sampai sekarang memang nggak ketemu polanya sebenarnya. Saya dalam hemat saya, Mas, ya, bukan kita nggak ketemu polanya, tapi memang nggak mau merumuskan pola. Nggak mau merumuskan pola. Kalau kita mau, Mas, bisa kita susun kan? Artinya apa? Begitu MK membatalkan,
Undang-Undang nomor 27 tahun 2004 itu tentang KKR, perintah MK kan Presiden mesti mengambil langkah untuk membuat basis hukum baru. Setahu saya sampai hari ini nggak ada yang bicara itu, Mas. Berarti itu dianggap tidak penting dong sebetulnya. Masa lalu itu dianggap tidak sesuatu yang penting, mendingan kita menghadap kepada masa depan. Nah itulah Mas cara berpikir yang terbalik-balik kan. Kita mau dibawa ke masa depan yang mana? Wong kita nggak tahu di masa lalunya apa kan. Kita hanya bisa membayangkan masa depan kalau kita tahu pengalaman kita kan Mas. Makanya saya dalam kesempatan terakhir saya katakan, mengapa peristiwa Penia itu terjadi? Karena kita tidak pernah mengkoreksi masa lalu. Berulang dia. Nah makanya saya katakan, kalau kita mau memang menyelesaikan itu, model bisa kita buat. Contoh banyak. Kalau nggak mau yang kayak Afrika Selatan ya kita bikin seperti yang mau Korea Selatan punya, membereskan peristiwa Gwangju. Luar biasa Mas Korea. Atau kita mau seperti apa? Oh mau seperti Argentina. Atau mau yang mana? Bisa kita rumuskan. Nah hari ini saya sampaikan kepada banyak teman-teman, kepada teman-teman di dalam pemerintah juga saya sampaikan. Pengetahuan dan pengalaman kita hari ini lebih dari cukup ketimbang pengalaman kita tahun 2000 yang lalu. Masa nggak bisa kita rumusin sekarang? Nah tinggal yang tadi Mas bilang tadi itu, apakah semua kekuatan-kekuatan politik yang ada memang mau bersama untuk membereskan itu? Bukankah sekarang kalau bicara hitung-hitungan kekuatan politik, sekarang Presiden Jokowi dalam posisi yang sangat-sangat kuat dukungan politiknya? Iya Mas, maka itu saya sampaikan ke Pak Menko Polhukam, ayo ini kekuatan politik kan memadai untuk ini. Nah saya tunggu aja dari Pak Menko. Selain kekuatan-kekuatan politik yang sangat kuat, aktivis-aktivis hak asasi manusia juga ada di lingkaran istana semua. Itulah dia. Pertanyaan saya, mengapa nggak jalan? Kenapa? Nggak tahu saya jawabannya hari ini, Mas. Nggak tahu. Nggak tahu sih. Ya memang tidak dianggap sesuatu yang penting. Secara umum bisa kita anggap begitu jadinya. Lebih penting kepada sebuah pembangunan yang menatap ke masa depan. Forget it with the past. Kalau begitu cara berpikirnya, Mas, saya merasa dalam konteks kehidupan berbangsa dignity, ya kita nggak akan berjalan ke masa depan, Mas. Di situ-situ aja kita. Minimal model penyelesaian yang relatifly bisa memberikan rasa keadilan kepada keluarga korban penculikan, korban Trisakti, korban Semanggi, yang minimal yang bisa memberikan pelipur lara kepada mereka yang dibayangkan oleh Amir apa? Saya membayangkan begini, dalam kondisi hari ini Mas ya, beda dengan 20 tahun yang lalu. Kalau Undang-Undang Komisi Kebenaran tidak dibatalkan Mas, mungkin saya salah satu pemimpinnya seperti itu. Tapi karena dibatalkan, 17 tahun sampai sekarang nggak ada. Nah saya membayangkan begini, hari ini saudara kita yang menjadi korban itu, paling tidak dia mengetahui apa sesungguhnya yang menimpa dirinya dan mengapa itu terjadi. Akui aja itu. Makanya Mas, saya keliling ya. Komnas kan mengeluarkan surat keterangan korban, Mas. Komnas HAM. Terhadap peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu itu. Oke. Korban itu Mas dapat surat itu aja, lega dia Mas. Dia laminating ditempel di ruang tamunya. Isinya apa tuh surat itu? Menyatakan bahwa dia adalah salah satu korban di dalam sebuah peristiwa pelanggaran hak berat asasi manusia. Itu semacam pengakuan itu. Nah, saya berharap pemerintah mengambil langkah untuk akuilah orang-orang ini memang jadi korban, saudara kita ini. Setelah itu ya banyak hal yang bisa dibuat. Apakah semacam memorialisasi misalnya kan? Macam ya bikinlah tugu peringatan atau apa begitu kan. Nah mungkin itu bisa memberikan rasa respect kepada mereka kan. Kenapa? Karena masih ada loh Mas korban itu dengan traumanya, takut dengan macam hal gitu. Masih ketakutan gitu. Korban mana nih spesifik? Ya tadi yang 65 misalnya. 65. Yang di Lampung juga sama Mas. 98? 98 mungkin karena
di Jakarta, tapi masih ada rasa amarahnya, ya masih menuntut keras, Mas. Termasuk korban-korban penculikan? Iya, makanya saya kan kayak korban penculikan misalnya, itu kan teman-teman saya, Mas, segenerasi dengan saya kan, Yeah. sebagian saya kenal, gitu kan. Sampai hari ini ada sebuah peristiwa mau menikahkan anak, kan kalau orang Islam ditanya ayahnya siapa, ayah dikatakan meninggal enggak, dikatakan hidup di mana, nah kan butuh kepastian itu loh, Mas. Mesti Hak dijawab perdata itu. ya? Ha. Nah kalau seperti hari ini kasus penculikan itu nggak ada yang bisa jawab. Nah itulah, Mas, yang saya katakan tadi, kita butuh sebenarnya menyelesaikan itu. Untuk memberikan status hak perdata pada orang-orang yang sekarang continuing disappearance ya? Iya, Hilang yang berkesinambungan, meninggal juga tidak, hidup juga tidak. iya, itu yang dikatakan oleh sebagian teman-teman di dunia hak asasi manusia. Ini pelanggaran hak asasi manusia yang serius berlanjut sampai hari ini. Dan juga tidak pernah ada pengakuan bahwa orang ini memang telah meninggal dunia atau telah masih hidup gitu. Tidak ada. Siapa yang bisa memberikan pengakuan itu? Saya rasa memang presiden mengambil langkah, Mas, sebagai kepala negara ya. Morally tanggung jawab ada di situ, Mas. Ini kalau kita sebut kasus konkret Wiji Tukul, Iya, seorang penyair yang tiba-tiba kemudian hilang, dimakamkan juga nggak ketahuan di mana, hidup juga nggak ada, saudaranya masih ada. Nah, kalau dalam case seperti itu di luar proses yudisial dan non yudisial yang disarankan oleh Amir untuk case seperti itu gimana solusinya? kalau saya sih kepala negara buat keputusan, Mas, menyatakan bahwa peristiwa itu terjadi, dan nanti ya mungkin ada prosedur hukumnya ya, apakah MA atau Hakim Agung ya mengeluarkan semacam dokumen yang menyatakan bahwa dia memang secara hukum sudah tidak ditemukan. Jadi keperdataannya bisa pulih, Mas. Dan ini semua korban-korban penculikan status keperdataannya nggak jelas ya? Nggak jelas. Komnas tidak bisa mengambil langkah yang lebih konkret untuk membantu hak-hak perdata dari orang-orang yang diculik yang sampai sekarang kemudian juga nggak ketahuan. Kami nggak dikasih kewenangan itu, Mas. Oke. Kewenangan kan ujungnya putusan hukum tuh, Mas. Nah, putusan hukum tertinggi itu kan ada di presiden, Mas. Maka presiden kan bisa memberi amnesti, macam-macam, itu nggak putusan hukum sebagai kepala negara. Nah, untuk ini kami menyarankan juga dalam konteks hak asasi manusia, orang yang paling bertanggung jawab kan pimpinan negara. Ya diambil itu. Oke, itu soal isu pelanggaran HAM masa lalu yang juga sampai sekarang belum berlalu, ketahuan ya. Belum ketahuan akan diselesaikan seperti apa. Saya tanya, Amir lama di Papua. Dan Papua menjadi circle of violence, kekerasan-kekerasan yang terus terjadi gitu. Apa yang salah dengan terus terjadi kekerasan-kekerasan di Papua itu? Saya rasa dari penelitian, kajian, dan pengalaman saya di lapang bersama saudara di Papua, kita mengelola Papua dengan rasa curiga yang berlebihan. Akibatnya apa? Ya semua diserahkan kepada aparat keamanan, Mas. Nah, tentu menimbulkan ekses yang banyak. Nah, tapi ekses itu tidak pernah tertangani dengan baik juga. Nah, akibatnya apa? Ya putar aja, kan? Terus gitu. Nah, makanya saya waktu saya ditugaskan di Papua, saya coba menjalin komunikasi, Mas, dengan masyarakat macam-macam. Nah, salah satunya memang kita mesti mengkoreksi cara-cara pendekatan keamanan yang selama ini dilakukan di Papua. Nah, dengan koreksinya apa? Jangan didekati problem politik dengan kekuatan bersenjata, Mas. Politik is politik. Gitu. Nah, makanya dulu waktu saya dengan almarhum sahabat baik saya Muridan, kita coba menjalin komunikasi. Maka di situ kami menawarkan namanya, masa kita nggak bisa membuka ruang saling bicara?
itulah Mas yang saya pikirkan untuk Papua itu. Dialog. Ya, tentu orang mengatakan dialog dengan siapa? Pasti itu pertanyaannya. Saya sudah tahu itu berkali-kali diajuin ke itu. Saya bilang, ya dengan siapa saja. Kan bisa kita mulai. Kenapa? Karena dialog kan jangan dibayangkan dialog sekali jadi kan. Kan ada prosesnya. Nah, ada lagi yang membuat bahasan, kalau gitu siapa representasi dalam dialog Papua? Papua itu kan secara sosiologis, antropologis begini gitu. Saya bilang politik tidak berkaitan dengan itu. Saya bilang, ya siapa yang menonjol dia aja dulu. Kan bisa begitu. Oh nggak mau begitu. Ya saya bilang kalau gitu ya kita akan seperti ini. Gitu loh Mas. Tapi bukankah undang-undang otonomi khusus itu juga sebuah afirmatif dari Jakarta untuk memberikan yang berlebih kepada Papua? Betul Mas. Tapi dalam 20 tahun ini, apa yang bisa diubah oleh undang-undang otonomi khusus? Yang sifat politik. Kan tidak ada. Bukan juga sudah menyantumkan ada privilege terhadap orang Papua. Gubernur harus orang Papua, majelis rakyat Papua, dan sebagainya. Iya betul, itu semua tidak bisa kita bantah, iya. Tapi kan problem utamanya bukan itu. Apa? Ya masih ada saudara kita di Papua mempertanyakan eksistensi kenegaraan di sana. Itu tadi saya sebut politik. Nah untuk yang seperti ini, kalau bahasa teman-teman di Papua ke saya ya, ini tidak bisa ditukar begitu saja dengan jabatan, dengan pembangunan jalan dan jembatan. Kenapa? Sekali lagi dia katakan, ini soal kami didengar atau tidak. Nah makanya saya katakan, oke, kita bicara, duduk bersama. Tentu ada yang suaranya kencang, ada yang macam-macam lah pasti kan. Tapi saya pikir memang kita mengelola negara Indonesia perlu ada orang memang menyediakan telinganya untuk mendengar yang begitu Mas. Kalau enggak, ya sulit Mas. Mendengar apa? Ya tuntutan-tuntutan yang kadang-kadang buat kita kelewatan ya. Tapi ya itulah suara orang. Yang penting kan kalau bisa nggak menghentikan penggunaan senjata. Kalau selama masih bicara, Mas kan kita bisa duduk. Ya. Tapi sebaliknya juga ada orang Papua yang menggunakan senjata. Iya, real Mas. Makanya itu saya bilang kan, orang menggunakan senjata, dia kan ujung dari tujuan politik Mas. Kan nggak ada orang guna senjata iseng. Kecuali rampok kan. Ini kan bukan. Nah itulah yang saya sampaikan. Makanya waktu Pak Menko Polhukam mengatakan, oh ini teroris gitu, saya agak berkecil hati dengan pernyataan itu. Itu kan seakan menutup pintu untuk kita berbicara. Kalau mau menegakkan hukum, ya tegakkan hukum aja kepada yang memang melakukan tindakan violence. Tidak ada masalah untuk itu. Jadi formulasi dialog yang dibayangkan oleh Amir di Papua itu seperti apa? Nah, awalnya saya membayangkan begini. Pertama saya belajar, misalnya Republik ini hampir sebagian besar persoalan daerah dan pusat itu diselesaikan dengan bicara di meja. Akhirnya, ya kan? Sebenarnya yang terjadi dalam konteks tim-tim kan itu juga. Aceh kan juga bicara di meja, Mas. Nah, saya menawarkan bahwa dalam konteks Papua kita buka mejanya. Presiden silakan tunjuk siapa yang mau diutus untuk bicara itu. Jadi khusus memang untuk itu. Ngurus Papua nggak bisa kerja sampingan, Mas. Ya kan? Seperti dulu waktu di Aceh, Pak JK percaya ada orang diutus bicara untuk itu. Nah dari situ kita kan ketahuan siapa sebenarnya di situ. Pasti berlapis-lapis kan, Mas. Ya kan? Nah ya udah, dah hadap itu. Nah nanti di situ baru ketahuan apa maunya. Ya kan? Kan negosiasi Mas dalam politik. Nah, kenapa saya ikut serta dan mengamati perjalanan di Aceh kan panjang Mas negosiasi seperti itu. Ya. Bisa kok kita atasi. Gitu. Undang-undang otonomi khusus itu bukan hasil proses negosiasi. Menurut teman-teman di Papua tidak sepenuhnya Mas. Beda dengan di Aceh. Ya kan? Nah, kan begini Mas, kita ini kadang-kadang di Indonesia ini lupa dengan perbuatan sendiri. Nah, saudara kita di Papua kan juga belajar, Mas. Tim-tim begitu.
Aceh begitu. Kenapa kami enggak? Ya kan? Dia belajar, Mas. Oleh karena itu dia juga tuntutannya jadi seperti itu sekarang. Makanya saya waktu itu saya sampaikan, ayo dibuka saja. Karena kalau menjalin dialog kan tidak mendatangkan korban, Mas. Daripada kita kirim. Saya sekarang tuh kadang sedih, Mas. Sedih saya bayangin. Karena saya pernah lihat itu di lapangannya langsung. Yang korban-korban dalam peristiwa seperti ini, Mas. Dari masyarakat, kadang-kadang orang emang nggak tahu apa-apa, Mas, jadi korban. Tapi lihat dari aparat negara kita. Apa nggak sedih kita? Anak-anak muda, Mas, yang jadi korban itu. Dari tentara maupun dari kepolisian. Iya, anak muda umur 24-23 tahun. Kemarin jadi korban di Papua anak dari Aceh. 23 tahun. Ya kan? Menurut saya ini kan nggak bisa kita biarkan terus seperti ini. Nah, makanya itu saya katakan, apa nggak bisa kita yang memimpin negara ini memformulasikan tindakan untuk seperti ini? Saya tahu di Papua ada beberapa tokoh-tokoh yang keras, memang iya. Tapi sekeras-kerasnya orang kalau diajak bicara kan pasti mungkin juga, Mas, mau. Nah, itu yang saya suarakan. Karena beberapa yang keras suaranya, seingat saya, sebelumnya sama saya mau bicara, Mas. Tapi memang tuntutannya tinggi. Nah, saya nggak berani juga mengatakan A atau B, karena saya kan tidak punya mandat untuk itu, Mas. Kalau nggak kan saya nanti yang dikejar tuntut. Nah, tapi kalau saya jalin nih, Mas, ya, komunikasi misalnya, ada nggak yang nampung dalam konteks pemerintah? Misalnya Pak Presiden menugaskan pejabat A atau pejabat B untuk nampungnya. Kita bisa jalin, Mas. Komnas, saya rasa Komnas HAM masih bisa menjalin komunikasi itu. Sekarang yang nanganin spesifik Papua siapa di pemerintahan? Setahu saya nggak ada, Mas. Bukan ada des Papua itu? Ya, des A, des B, des C, kebanyakan des jadi des juga, Mas, jadinya. Nah, istilahnya, ini saya pakai istilahnya almarhum Muridan. Das des ini. Ini kan macam satu piring nasi goreng lah, Mas. Sendok magarpu terlalu banyak. Akibatnya apa? Ya yang tubruk kan sendok magarpu sendiri kan. Oke. Oke, Mer, kita pindah sedikit bergeser ke dunia aktivisme ya. Ya, aktivis Amir kan pernah menjadi aktivis di Elsam dan kemudian menjadi wakil ketua Komnas. Banyak juga aktivis-aktivis yang kemudian berada di lingkaran kekuasaan dan lain sebagainya gitu. Dari refleksi perjalanan ya, kalau kembali lagi dalam perspektif hak asasi manusia, ketika banyak aktivis di dalam lingkaran kekuasaan juga kemudian juga tidak bisa mengkonkretkan idealisme dia untuk menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran HAM atau HAM lebih dihormati gitu ya. Ya, kalau saya refleksi saya begini, Mas. Banyak teman-teman memang ikut, tapi seakan-akan ikut aja. Tidak dengan peran yang signifikan juga kadang-kadang. Ya kan? Ya, Komnas pernah dipimpin oleh Direktur Eksekutif Elsam Pak Hakim Garuda. Ya. Jaksa Agung pernah ada era Abdurrahman Saleh menjadi Jaksa Agung. Itu kan aktivis-aktivis semua juga. Iya, tapi yang saya maksud tadi begini loh, Mas. Apakah yang dia pegang itu memutuskan? Oh. Ternyata enggak, Mas. Ya. Nah, maka dari itu saya juga sampaikan, ini refleksi saya, ini yang aktivis-aktivis yang ikut-ikut ke dalam kekuasaan, semestinya harus memiliki kengotot yang lebih dari biasanya. Harus memiliki kengototan yang lebih. Jangan kurang kengototannya. Tapi jangan-jangan sudah termoderasi. Nah, itu dia saya nggak. Karena gini, saya pernah, Mas, ya, satu kali di waktu wakil presiden ke Pak Budiono ya, saya ditugasin di Papua. Itu saya lakukan dengan kengotot yang luar biasa, Mas. Kalau nggak ada yang jalan. Itu tadi saya katakan nggak bisa sambilan nih ngurus ini. Kenapa, Mas? Begitu saya tanya, ini apa? Oh, masing-masing kementerian dirjennya mengatakan begini, Mas. Kami punya renstra sendiri, nggak bisa diubah kan, udah diputuskan. Oh, ini gini-gini. Ngamuk saya di meja situ. Enggak, saya bilang, ganti. Tapi kan caranya saya bikin dengan cara yang manis, Mas. Saya bikin rapat koordinasinya di Wamena, Mas. Biasa rapat koordinasi eselon 1 ini kan di Jakarta, Mas. Empuk kalau di Jakarta kan, kalau di Wamena kan dia rasa, Mas. Saya hadirkan itu
pejabat-pejabat daerah Papua. You debat lah sama dia. Nyerah dia, berubah mas. Nah kalau kita nggak ngotot begitu di dalam, ya nggak akan ada yang berubah mas. Kita ke bawah emang. Kadang-kadang kan juga begitu dapat kantornya agak lebih bagus, protokolnya ada gitu kan mas, lupa juga kadang-kadang kan. Jadi aktivis juga ternina bobokkan dengan protokoler gitu ya? Ya sebagian begitu mas. Oke, Amir, saya coba geser ke pertanyaan lain ya. Ini kan dari Amir lama pernah di Aceh, lama di Papua dan lain sebagainya, kira-kira gitu, dan juga ke luar negeri. Kalau boleh saya tahu, negara idaman yang Amir bayangkan itu negara mana sih? Kalau negara yang bisa kita contoh tuh mas ya, saya melihat negara-negara seperti Skandinavia itu. Scandinavian countries. Kenapa? Itu kan negara betul-betul mengurus warga negara. Oke. Nah, tapi kita di Indonesia ini orang nggak kenal warga negara, mas. Sebutan kita apa? Penduduk kalau nggak rakyat ya. Penduduk dan rakyat tidak ada refleksinya akan pelayanan negara, mas. Nah, saya bayangin Skandinavia, kayak Swedia lah misalnya, atau Norwegia gitu ya. Tapi untuk butuh ke situ memang kita harus benahi sistem pendidikan kita dan pelayanan kesehatannya. Oke. Itu modal dasar mas. Kalau itu jeblok wes kayak gini lah jadinya. Oke. Nah kalau Amir identifikasi sebetulnya akar masalah mendasar dari bangsa Indonesia itu sebetulnya apa sih? Saya kalau di kelas, saya udah 15 tahun jadi dosen, selalu saya katakan pada mahasiswa saya, sebelum you menjadi apapun, sadari dululah you harus menjadi manusia. Kenapa saya katakan itu, mas? Kita tidak akan bisa bangun apapun kalau respect antar manusianya tidak terbangun, mas. Nah, kita di Indonesia itu yang paling sulit, mas. Kenapa? Kita selalu berimajinasinya komunal, mas. Dalam komunal individu jadi hilang. Jadi kita nyaman di dalam kerumunan rame. Nah akibatnya apa ya kalau terjadi pada sesuatu ya permisif aja. Misalnya sekarang ini orang kita kalau terima sumbangan terima aja mas, ya kan? Padahal yang nyumbang kok orang yang korupsi mas. Nah kalau seperti yang saya katakan sebagai negara tadi, sebagai warga negara dia akan harus tanya itu, ya kan? Nah kesadaran menjadi warga negara itulah mas. Kita hanya sadar menjadi penduduk dan rakyat, tapi menjadi warga negara tidak. Nggak kebangun, mas. Apa itu persisnya apa kesadaran sebagai warga negara itu? Kalau orang sadar sebagai warga negara, dia tahu apa yang menjadi hak dia, dan apa juga yang menjadi akan dia sumbangkan kepada kewajiban dia, sehingga dia bisa menuntut kewajiban negara pada dia. Dan negara itu hanya bisa memenuhi kewajiban kepada warga negara jika negaranya dikelola dengan benar, mas, nggak korup, nggak melanggar hak asasi manusia. Kalau itu nggak ada ya nggak muncul, mas. Makanya kita sekarang saya melihat ya pelanggaran hak asasi manusia terjadi, orang kita biasa aja nganggapnya. Biasa aja. Tak ada tuntutan yang is non issue ya. Iya. Contoh mas, kayak Aceh itu diam orang hari ini. Oke, Amir, kalau soal pemimpin, ya pemimpin bangsa di dalam atau di luar negeri yang Amir idolakan, siapa itu? Kalau di Indonesia itu mas ya, saya hanya kagum dengan dua tokoh mas. Pertama Bung Karno. Bung Karno. Yang kedua ya Gus Dur. Kenapa Bung Karno? Kita berhutang banyak kepada dia mas. Makanya di kamar saya, di rumah, di ruang kerja saya pasang foto Bung Karno. Supaya saya selalu ingat bahwa kita menikmati hasil perjuangan dia yang panjang dan sulit. Dengan lihat foto Bung Karno, saya mengajar diri saya jangan berkhianat pada cita Republik ini. Itu juga yang saya dapat dari Gus Dur mas. Kan saya mulai dengar Gus Dur diskusi pidato kan tahun 92, 93 itu ya. Saya mahasiswa diajar itu. Saya dengar Gus Dur konsisten sama sikapnya mas. Itu yang buat saya kagum. Di luar negeri? Nah kalau luar negeri ini ada satu Perdana Menteri mas ya. Tentu Jerman mas. Jerman. Yang sekarang?
yang perempuan, Mas. Oke, perempuan. Merkel ya. Buat saya itu satu pemimpin yang memang mampu menjalankan kewenangannya secara penuh dan membuat negara itu firm dan menghadapi segala tantangan. Buat saya itu luar biasa. Oke, kalau imajinasi Amir, Indonesia 2045 dalam posisi yang seperti sekarang ya, kesadaran akan warganya juga tidak muncul, hak asasi manusia menjadi isu pinggiran. Indonesia 2045 akan jadi seperti apa? Sulit saya jawabnya tuh, Mas. Karena tadi pagi ada teman godain saya, Mas. Ada satu lembaga negara mengajak bermimpi tentang 20 tahun ke depan seperti apa gitu. Oke. Saya bilang tahun depan aja kita bingung, 2 tahun ke depan. Tahun depan aja kita bingung ini, mau kemana ini? Ya. Nah, kenapa saya katakan gitu, Mas? Banyak teman-teman saya ngajak saya berdiskusi, berbincang tentang 100 tahun Indonesia itu, Yes. 2045 itu. Tapi saya katakan hari ini modal kita untuk optimis ke sana lebih baik itu apa? Saya melihatnya tipis. Gitu. Tapi tentu kita nggak boleh nyerah lah. Kan? Indonesia kan masih tetap ada tahun 2045. Makanya ini sekarang saya bilang, ayo kita bangun. Kesadaran menjadi warga negara di satu sisi. Yang kedua apa? Kita harus paham betul bahwa bangsa kita ini beragamnya luar biasa. Bisa nggak kita menerima perbedaan ini dengan biasa juga? Oke. Nggak boleh orang, Mas, karena kelompok dia lebih banyak, dia merasa mendikte orang lain. Kalau itu sikapnya, bubar nih negara. Kenapa? Negara ini tidak dibangun dengan itu. Negara ini kan dibangun cita-citanya berdasar kesetaraan antar warga negara. Makanya dalam undang-undang dasar kita nggak ada tuh kelompok ini, kelompok itu, kan ada. Yang adanya 2 frase, setiap orang atau setiap manusia. Hanya itu frasenya. Makanya setiap individu, warga negara mesti membangun itu, Mas. Itu modal kita ke depan. Oke. Kalau itu tumbuh, mungkin kita 2045 itu ya punya harapan, Mas. Oke, kalau 2045 masih kabur karena banyak persoalan, gimana dengan Indonesia 2024? Pemimpin seperti apa yang Amir bayangkan yang seharusnya muncul dan membenahi semua permasalahan-permasalahan yang Amir identifikasi? Saya mungkin mengharapannya kombinasi, Mas ya. Nah, tapi memang ini harapan terlalu tinggi ya, kombinasi. Saya membayangkan kombinasinya antara yang memiliki gagasan kebangsaan seperti Gus Dur itu, satu sisi, tapi juga orang yang mampu mengeksekusi tindakan, Mas. Gitu. Nah, ini yang kita harapkan ke depan. Kenapa bangsa sebesar ini, kalau orang nggak punya kombinasi sebesar itu, Mas, nggak nyampe dia. Tapi kalau gagasan besar aja, nggak mampu mengeksekusi, nggak jalan juga. Nah, kombinasi itu yang sedang saya bayangkan tuh 2024. Tapi siapa orangnya PR ini belum ada tuh. Belum ada ya? Iya. Dan mungkin tidak pernah ada. Bisa jadi, Mas. Akhirnya apa? Kita hanya berharap pada yang minimal. Amir nggak tertarik masuk ke partai politik? Belum, Mas. Belum tuh ada kemungkinan akan tertarik. Saya diminta ikut partai itu sejak tahun 98, Mas. Oh, sudah punya bayangan ketika masa jabatan Komnas HAM berakhir akan kemana? Saya bayangkan saya tetap jadi dosen, Mas. Dosen? Balik lagi ke kampus. Di mana? Saya kan ngajar di Fakultas Hukum Universitas Bayangkara, Mas. Oke. Udah lama saya ngajar di situ. Oke. Demikian perbincangan saya dengan Wakil Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Amiruddin Al-Arhab. Thank you. Terima kasih. Terima kasih. Mas Budiman. Thank you.